Pernah nggak kamu kepikiran, di dunia yang serba cepat ini, ada satu kota yang bahkan udaranya aja kayaknya ikutan wangi makanan enak? Bukan kota yang cuma jualan tren sesaat, tapi kota yang aroma ramainya bisa bikin kamu rela antri berjam-jam, atau nigiri sushinya bisa bikin kamu senyum sendiri kayak orang gila di tengah keramaian. Kalau belum, berarti kamu belum pernah membayangkan betapa gilanya pengalaman kuliner di Tokyo. Iya, Tokyo, kota yang diprediksi jadi kota kuliner terbaik dunia 2026. Kedengarannya klise. Eits, tunggu dulu. Tokyo itu bukan cuma soal jumlah restoran bintang Michelin terbanyak atau kafe-kafe estetik doang. Ada rahasia yang jauh lebih dalam, lebih gila, yang bikin kamu wajib banget merasakan sendiri sensasi makan di sana. Ini bukan cuma soal kenyang, tapi tentang pengalaman yang akan mengubah cara pandangmu terhadap makanan selamanya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kenapa Tokyo ini bisa seistimewa itu? Ini bukan cuma kebetulan, tapi hasil dari ribuan tahun evolusi dan obsesi yang gila. Rahasia pertama, obsesi gila terhadap kualitas bahan baku, bahkan sampai ke level molekuler. Kamu tahu, kebanyakan dari kita kalau belanja bahan makanan, yang penting segar, kelihatan bagus, dan harganya masuk akal. Di Tokyo, standarnya bukan lagi segar atau bagus, tapi sempurna dan terbaik di alam semesta ini pada detik ini. Ini bukan cuma hiperbola loh. Ada filosofi namanya Shun, yang secara harfiah berarti puncak musim. Artinya, mereka nggak cuma makan sayur atau ikan kapan aja. Mereka makan bahan baku yang lagi berada di puncak kesempurnaan rasanya, gizi optimalnya di musim itu. Bayangkan kayak begini, kalau kamu seorang kolektor permata, kamu pasti nggak akan asal pilih batu. Kamu cari yang paling bening, paling besar karatnya, paling sempurna potongannya. Nah, di Tokyo, para koki dan bahkan ibu rumah tangga punya standar yang sama untuk sayur lobak, sepotong ikan tuna, atau sebutir telur. Mereka punya jaringan pemasok yang sangat rahasia dan loyal. Kadang, cuma melayani 1 atau 2 restoran legendaris. Ambil contoh ikan tuna di pasar Toyosu. Kita mungkin mikirnya, ya ikan tuna aja. Tapi di sana, mereka bisa membedakan mana tuna yang ditangkap dengan pancing satu persatu dan mana yang jaring. Mana yang dari perairan dingin Hokkaido atau yang dari perairan Pasifik. Mereka bahkan bisa tahu apakah ikannya berenang melawan arus atau mengikuti arus saat ditangkap. Kedengarannya gila kan? Kenapa sampai segitunya? Karena setiap detil kecil itu akan mempengaruhi tekstur, kandungan lemak, dan tentu saja rasa yang akan sampai ke lidahmu. Sejarahnya panjang. Jepang adalah negara kepulauan dengan topografi yang unik dan 4 musim yang jelas. Ini menciptakan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dari hasil laut yang melimpah hingga sayuran dan buah-buahan yang spesifik di tiap daerah. Ditambah lagi, mereka punya budaya menghargai alam, bersyukur atas apa yang diberikan bumi. Jadi memperlakukan bahan baku dengan hormat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dampaknya, rasa makanannya jadi otentik, hidup, dan jujur. Kamu nggak perlu bumbu macam-macam untuk menutupi kekurangan. Bahan baku berkualitas tinggi itu sudah jadi bintang utamanya. Rahasia kedua, presisi teknik dan roh shokunin yang mengerikan. Pernah lihat pesulap yang bisa memotong apel jadi 100 irisan tipis dalam sedetik? Oke, mungkin itu agak lebay, tapi di Tokyo, para koki itu kayak pesulap sekaligus ilmuwan gila. Mereka punya apa yang disebut shokunin spirit, semangat seorang pengrajin yang mendedikasikan hidupnya untuk mencapai kesempurnaan mutlak dalam keahliannya. Ini bukan cuma soal bisa masak, tapi soal menguasai setiap detail hingga ke level paling mikroskopis. Coba bayangkan, kamu masuk ke kedai sushi kecil di sudut Gion atau Ginza. Koki di sana mungkin sudah puluhan tahun cuma mengiris ikan dan membentuk nasi. Tapi dia bukan cuma mengiris, dia tahu persis sudut pisau yang sempurna agar serat ikan tidak rusak. Dia tahu tekanan tangan yang pas saat membentuk nasi agar butirannya tidak terlalu padat atau terlalu rapuh. Dan dia tahu suhu tubuhnya sendiri bisa mempengaruhi rasa nasi yang baru dibuat. Nasi sushi itu sendiri, loh bukan cuma nasi biasa, itu hasil racikan cuka, gula, garam, dan teknik pemasak yang udah diturunkan lintas generasi. Contoh lain, tempura. Kita mungkin mikir tempura itu ya udang atau sayuran digoreng tepung. Tapi di Jepang, tempura yang benar itu seni. Tepungnya harus sangat dingin. Adonannya tidak boleh terlalu encer atau terlalu kental. Dan waktu menggorengnya harus pas banget sampai hitungan detik. Hasilnya, gorengan yang renyah tapi ringan, tidak berminyak, seolah-olah meleleh di mulut tanpa meninggalkan rasa berat.
Mirip kayak kamu lagi mendengarkan musik simfoni orkestra yang setiap instrumennya main di nada dan tempo yang sempurna. Kalau ada satu yang meleset, harmoninya langsung rusak. Kenapa bisa begitu? Kembali ke sejarah. Jepang punya tradisi pengrajin yang kuat, dari pembuat pedang katana yang legendaris sampai keramik dan tekstil. Filosofi ini kemudian merambah ke dunia kuliner. Mereka percaya kalau kamu mendedikasikan hidupmu untuk satu hal, maka kamu harus jadi yang terbaik di bidang itu. Ini bukan tentang mencari uang cepat, tapi tentang kehormatan, ketekunan, dan warisan. Dampaknya, konsistensi yang luar biasa. Kamu bisa makan di restoran yang sama 20 tahun lagi, dan rasanya akan tetap sama persis seperti kenangan terbaikmu. Rahasia ketiga, filosofi mendalam yang bikin makan bukan sekedar kegiatan fisik, tapi pengalaman spiritual. Oke, ini mungkin terdengar agak berat, tapi ini inti dari pengalaman kuliner Tokyo yang beda banget. Di sana, makan itu bukan cuma soal mengisi perut, atau bahkan memanjakan lidah. Ada unsur omotonasi dan wabi-sabi yang begitu kental meresap dalam setiap hidangan dan pelayanan. Omotonasi itu lebih dari sekedar keramahan atau pelayanan prima. Ini adalah pelayanan tanpa pamrih. Antisipasi kebutuhan tamu bahkan sebelum tamu itu menyadarinya. Kamu nggak akan melihat pelayan minta tip, tapi mereka akan memastikan setiap detail kecil dari pengalaman makanmu itu sempurna. Dari cara mereka menyambutmu, menempatkan sumpit, mengisi ulang teh, hingga cara mereka mengantarkanmu keluar dari restoran. Semuanya dilakukan dengan penuh perhatian dan keikhlasan. Mirip kayak kamu berkunjung ke rumah sahabat baikmu, dan dia sudah menyiapkan semua yang kamu suka tanpa kamu minta. Lalu ada wabi-sabi dalam makanan. Ini tentang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, menghargai kesederhanaan dan momen yang berlalu. Kamu akan melihat presentasi makanan yang sederhana tapi sangat estetik. Bukan semata-mata hiasan berlebihan, tapi penataan yang menonjolkan keindahan alami bahan baku itu sendiri. Misalnya, sepotong sashimi yang ditata apik di atas piring keramik buatan tangan yang sedikit tidak rata permukaannya. Atau secangkir teh hijau dengan cawan yang teksturnya kasar tapi terasa nyaman di tangan. Mereka tidak berusaha membuat semuanya terlihat sempurna dan simetris. Justru disitulah letak keindahannya. Mereka membiarkan makanan berbicara. Sejarahnya, tentu saja, dari upacara teh tradisional Jepang dan ajaran Zen Buddhisme. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menghargai keindahan yang fana, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dampaknya, kamu nggak cuma makan, kamu merenung, kamu merasa dihargai, kamu mengalami sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa. Makan jadi semacam meditasi, semacam seni pertunjukan yang kamu nikmati dengan semua indera. Rahasia keempat, inovasi berkelanjutan yang tetap menghormati akar, tanpa basa-basi. Beberapa orang mungkin berpikir Jepang itu kuno dan sangat tradisional. Di beberapa aspek memang iya, tapi dalam kuliner, Tokyo itu sarang inovasi yang gila. Mereka punya kemampuan unik untuk mengambil sesuatu yang baru, bahkan dari luar negeri, lalu memodifikasinya, menyempurnakannya, dan menjadikannya lebih Jepang dan lebih baik. Lihat saja ramen. Awalnya dari Tiongkok kan, tapi orang Jepang mengambilnya, bereksperimen dengan kaldu, mie, topping, hingga menciptakan ratusan varian ramen yang masing-masing punya identitas kuat dan penggemar fanatiknya sendiri. Dari ramen tonkotsu yang creamy dan gurih di Fukuoka, shoyu ramen yang jernih di Tokyo, hingga miso ramen yang kaya rasa di Hokkaido. Setiap varian itu adalah hasil dari inovasi tanpa henti, riset yang mendalam, dan kadang-kadang eksperimen yang aneh tapi berhasil. Atau contoh paling nyata adalah Wagyu. Daging sapi berkualitas tinggi ini sekarang diolah tidak hanya dalam bentuk steak teppanyaki tradisional, tapi juga menjadi burger gourmet, taco, bahkan pizza dengan topping Wagyu. Mereka nggak takut mencampur tradisi dengan modernitas, tapi kuncinya adalah mereka tidak pernah mengorbankan kualitas bahan baku atau presisi teknik. Inovasi mereka selalu berakar pada fondasi yang kuat. Ini kayak seorang musisi jazz yang sangat jago improvisasi, tapi dia tidak pernah melupakan tangga nada dasar atau harmoni musiknya. Jadi kamu akan selalu menemukan sesuatu yang baru dan mengejutkan di Tokyo, tapi kamu juga bisa yakin bahwa kualitasnya akan tetap terjaga. Dampaknya, kamu nggak akan pernah bosan. Ada kafe kucing, kafe burung hantu, restoran robot, sampai restoran yang menyajikan makanan masa depan dengan teknologi mutakhir. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa menemukan kedai soba berusia ratusan tahun yang masih setia dengan resep leluhur mereka. Tokyo itu dinamis, selalu bergerak, tapi dengan tetap menghormati masa lalu. Ini adalah kota yang bisa memberikanmu kejutan kuliner setiap hari. Rahasia kelima,
keanekaragaman ekstrim di tengah keseragaman kualitas yang membingungkan. Tokyo itu bukan cuma tentang sushi dan ramen bintang Michelin yang harganya bisa bikin dompetmu nangis. Tokyo adalah kota di mana kamu bisa makan makanan paling mahal di dunia yang disiapkan oleh koki legendaris. Tapi kamu juga bisa menemukan sepotong surga kuliner di sebuah kedai kecil di gang sempit yang harganya ramah di kantong. Dan yang paling gila, kualitasnya seringkali sama-sama luar biasa. Bayangkan, kamu seorang penjelajah kuliner yang diberi peta harta karun raksasa, dan setiap X menandai tempat makan yang menakjubkan. Tokyo itu seperti peta harta karun itu, tapi semua X-nya berisi permata. Kamu bisa menemukan izakaya yang menyajikan yakitori dengan arang bincotan yang harganya cuma beberapa ratus yen, tapi rasanya bisa bikin kamu terbang ke nirwana. Kamu bisa menemukan departemen store raksasa yang di lantai bawahnya ada di Pachika, yaitu surga makanan gourmet di mana kamu bisa mencicipi kue-kue, bento, atau hidangan siap saji dengan kualitas restoran bintang 5. Ada daerah seperti Shinjuku Golden Gai dengan bar-bar super kecilnya. Ada Yokocho yang ramai, ada kawasan Ginza yang mewah, sampai Shimokitazawa yang hipster. Setiap sudut kota ini punya karakternya sendiri, dan setiap karakternya punya penawaran kuliner yang unik. Ini kayak sebuah perpustakaan raksasa yang isinya cuma buku-buku resep legendaris dari seluruh dunia. Kamu bisa menemukan apapun yang kamu mau, kapanpun kamu mau, dan dengan kualitas yang hampir selalu memuaskan. Kenapa bisa begitu? Tokyo adalah megalopolis. Ia menarik orang-orang dari seluruh prefektur di Jepang, masing-masing membawa tradisi kuliner daerahnya. Ia juga menjadi magnet bagi imigran dan koki internasional. Hasilnya, fusi budaya dan rasa yang tak terhingga. Ditambah lagi, standar hidup yang tinggi dan persaingan yang ketat membuat hanya yang terbaik yang bisa bertahan. Ini menciptakan semacam ekosistem kuliner di mana kualitas adalah raja, dan setiap orang berusaha untuk unggul. Jadi, kalau kamu cuma punya satu kesempatan seumur hidup untuk benar-benar merasakan gilanya kuliner dunia, Tokyo harus ada di daftar paling atas. Ini bukan cuma tentang rasa di lidah, tapi tentang perjalanan budaya, filosofi, dan dedikasi manusia terhadap seni makan. Setelah kamu mencicipi Tokyo, selera dan ekspektasimu terhadap makanan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dan itu, teman-teman, adalah pengalaman yang jauh lebih berharga daripada sekadar mengisi perut kosong. Kamu siap untuk gilanya Tokyo?